Bagaimana Mbak Iya, iya Mas, gimana kabarnya Mas? Wah, alhamdulillah, syukurillah. Udah sampai enggak, waktu itu kan itu saya mau cerita yang senang aja lah. Saya minta tolong sama Mas, maksudnya Mas gimana sih saya mau kirim duit 60 gitu kok nggak bisa, kontrak kerjaku belum maksudnya belum jadi ya, gitu. Terus jenengan kan ngomong, ya nggak apa-apa, bisa sama saya. Terus habis itu bosku bilang, sana kamu ini dokumen kamu ini semuanya saya kasih, coba kamu saya kan di Maunsan itu kita kan pernah ketemu Mas di Maunsan, ingat nggak itu? Kalau suara sampean aku kelihatannya ingat puluhan juta, ratusan juta, aku ingat itu. Iya. Tapi kalau pas di Maunsan kita pernah ketemu di ingat nggak, di warung Indo? Iya. Ya, itulah saya, ya. Oh. Ya, waktu itu ya saya minta tolong sama itu kan, saya bingung soalnya kan di situ kan ditolak pengiriman itu kan. Di situ karena kontrak kerjaku katanya expire gitu. Ternyata? Habis itu ternyata emang iya, maksudnya kan kalau itu kan di atas kan saya kan habis tanda tangan, tapi kan belum jadi. Kalau pengiriman emang semuanya ditolak begitu. Tapi kalau sampai nyari saya nggak ada yang ditolak, diterima semua. Iya, saya mencari sampean, tapi kan orang rumah kan nggak sabaran. Saya kan bingung. Ya, sampean yang ngirim ya, sampean yang ngirim, iya. Sampean yang punya duit. Harusnya sampean yang ngatur mereka, bukan sampean yang diatur mereka. Nggak tahu, saya itu ke warung Indo saya ditolak. Enggak. Sebentar. Dengerin saya ngomong. Sampean kan mau ngirim ke Indonesia. Indonesia kan tinggal nerima. Kalau tinggal nerima jangan maksa gitu loh. Ngerti nggak? Iya. Ya, posisi sampean bekerja. Tunggu di sana. Tunggu saja. Oh, ini buruan cepet begini. Nanti sampean dibohongin lagi itu nanti lama-lama. Iya, orang Indonesia kayak gitu ya Mas. Ya bukan kayak gitu, sampeannya mau. Saya orangnya tuh penurut juga sih. Oh, kalau nurut mending aku pinjem duit aja, ntar nggak tak bayar. Iyalah. Waktu itu waktu itu transit di Singapura ya, waktu itu kan saya minta tolong. Iya, bisa boleh gitu. Waktu saya mau berangkat ke Hong Kong lagi ya, pergi cuti itu ya. Saya udah senang habis itu, tapi bosku, nanti itu tahu nggak itu maksudnya temennya itu Cece, saya nggak tahu, katanya di Kosebi di mana ya. Habis itu saya telepon ke bank gitu. Alhamdulillah bank bisa sih. Iya, tapi atas rekomendasi, maksudnya majikanku, KTP, terus ditulis uang salary apa, terus kontrak kerja. Saya bilang kontrak kerjaku itu belum jadi. Ya tapi kan itu harus ditulis begini semuanya. Ya oke lah. Sebenarnya kalau di situ di Bank Mandiri ditolak, saya mau mencari sampean, tapi saya bingung. Saya tuh walaupun di sini udah lama tuh nyasar orangnya. Maksudnya nggak hafal itu jalan-jalan gitu loh. Ya, tahunya ke Koswibi saja. Ya karena sampean nggak mau belajar. Iya, saya orangnya tuh nggak mau belajar. Saya tuh orangnya jarang libur juga sih Mas. Nggak mau belajar terus nurut. Nah sing ngapusi akeh. Kok ya untung aku gak dadi wong tukang ngapusi. Kalau aku tukang ngapusi, aku mending ngapusi sampean ae sing gampang ngapus-hapus ya. Iya kan? Iya. Bener nggak? Saya tuh heran kalau di Hongkong tuh saya cepet nangisan. Kenapa ya Mas ya? Air mata itu cepet mengalir. Itu kalau dengar konten-konten itu ya di YouTube itu dari Miss Yuni, dari jenengan juga. Saya sering nangis kalau itu ada cece-cece pada, maksudnya di itu nama majikan, di itu kenapa ya? Tapi kalau di kampung kok saya tegar banget, kenapa ya? Ya gini loh Mbak, kalau orang hidupnya itu punya prinsip, sekali lagi ya, hidupnya punya prinsip, terus dia punya logika. Nah ini loh, kenapa orang gampang nangis, karena dia mainnya perasaan. Segala sesuatu dimainkan dengan perasaan. Tapi kalau kelewat dia mikir logika juga, jadinya jahat. Makanya logika dan perasaan itu komposisinya, perasaan itu 30, logikanya 70.
harus lebih banyak logikanya supaya sampean tidak terlalu terjerumus. Kalau perasaan 50 logika 50 itu masih juga belum imbang. Tapi kalau logikanya sampean udah mulai mikir, iya ya, ini duit yang punya aku, ya kan? Sampean harus berpikir karena orang gampang dibohongi, orang gampang percaya, orang gampang itu semuanya karena dia nggak pernah berpikir mendalam. Tapi orang berperasaan kebalikannya, dia berpikir mendalam tapi tidak menggunakan logika. Iya betul. Nah itu loh. Jadi sampean belajar sekarang itu logikanya aku kayak gini, nanti bagaimana? Iki hidupku, iki duitku, aku yang ngasih. Kenapa kok aku yang diatur? Sampean harus bertanya kepada diri sampean begitu. Gitu loh. Sampean yang kerja, ya kan, walaupun nanti ada beli tanah, aku rasa pun orang yang minta cepet-cepet itu ya bisa jadi nawarin sesuatu, ya aku nggak ngerti ya, pokoknya aku cuman prediksi aja, dia nawarin sesuatu, yuk, tante, bule, mak, bu, ini ada begini, eman lo sayang, kalau nggak kita ambil. Nah begitu sampean berpikir wes nggak pikir panjang, langsung simpenannya langsung gua jret. Iya, asalnya tuh saya nggak mau. Saya bilang, saya nggak ada duit, nggak ada duit. Iya, nggak apa-apa sih ini apa berarti nolong, masa sih apa? Iya, maksudnya itu apa? Sakit kayak gini nih. Begitu. Kayak gini maksudnya nih. Dianya maksudnya itu apa budeku. Nah, tolong kan? Sih, saya saya waktu itu nggak mau bener soalnya itu nanti apa? Timbulnya tuh saya tuh jerkir balik loh, maksudnya saya tuh bingung. Makanya ngomong dulu sama saya, cerita dulu sama saya, jangan sudah kejadian baru cerita. Nanti kalau sampean remuk lagi jadi cerita lagi nih. Iya, jadi dan itu sampean mengulang lagi dan sampean mengulang lagi, jadi percuma dong ngomong sama saya, tidak membuat sampean sadar gitu loh. Artinya sebenarnya untuk yang kedua, yang ketiga, dan 4, kalau sampean tersakiti lagi, sampean terjerumus lagi, ya itu memang sudah keinginan sampean sendiri. Bukan karena sampean mau belajar dari masa lalu. Ada yang tipe kayak gitu. Makanya terus ngomong aku kok uripku kayak tersakiti aja sih. Lah ya kitanya nggak mau bangun. Kitanya nggak mau mikir kok. Gimana nggak dimanfaatkan sama orang-orang yang tidak jelas, dan orang-orang itu sudah pasti tahu karakternya sampean. Kok ya untungnya saya sampean begitu kan, saya nggak nyari sampean lagi tembung utang. Otomatis kalau saya tembung utang 100 juta lah kan, sampean sudah ngelihat saya, sampean sudah paham saya butuh kayak gini luar ya. Di dalam benak sampean nggak nek pikiran kok balik nopo rana. Nah orang-orang terdekat sampean itu memanfaatkan itu gitu. Itulah yang akhirnya menjadi kepedihan yang berulang-ulang. Ini sudah setelah sampean cerita yang satu kali itu. Kalau ini ternyata nggak benar juga, berarti moyong sampean ngomong sama saya, Mbak. Wong sampean balen itu apa dikasih apa itu materi yang apapun itu semuanya. Mau materai, mau apa, kalau mereka meleset terus kita pakai pengacara juga pakai duit juga. Jatuh-jatuhnya keluar duit juga untuk hanya agar supaya uang itu kembali lagi ke kita. Nah itu loh yang nggak sampean pikir. Nggak jauh. Kalau ragu, kalau takut, pending dulu, tahan dulu. Diajak berbicara orang yang bisa dipercaya, diajak berbicara orang yang bisa. Gitu loh. Orang yang menurut sampean anggap. Bukan berarti aku melarang sampean untuk nggak mau membantu orang loh ya. Bantu orang itu punya kapasitas, ada batasan. Nggak semuanya. Iya kan? Nah, jelas gitu loh. Dan ini akan sampean ulang lagi. Nanti kalau ada masalah, sampean pasti cerita lagi. Gimana ini Pak? Nah, aku nih dadine mau medas. Iki wis ping pindho, ping telu, ping papat, ping 5, ping 6, ya iku berarti dikarepno. Gitu loh Mbak, bro. Ya, bangun. Iya, emang. Bergaul sama kita. Bergaul di luar. Tiwas bongkok nganggur nanti di Hongkong. Gak entuk apa-apa.
Halo? Iya, halo, iya. Habis ngomong sadar. Besok lusa ada, "Bule, aku butuh anak sekolah, pinjem 10 juta." Nah, selesai, kelar. Bye-bye gitu. Itu tolaknya susah ya, Bu. Ya enggak. Apapun orang ngomong susah itu bisa drama. Kalau memang mau ngasih, ini ada 1 juta, ini ada 500, ini ada 300, gratis saja buat kamu. Aku kalau uang segitu nggak ada. Adanya sekian aja udah. Aku niatin sedekah aja buat kamu. Gitu lebih enak. Kehilangan 1.500.000 nggak berharap balik. Tapi 60 Iya. berharap balik ternyata nggak bisa balik. Pahit loh, perih loh mbak. 60, 125 kok. Nah, ya 1 juta. sudah. Serah sampean lah. Jadi begitulah ceritanya. Dan sampean bercerita dengan saya. Sama aja ketika saya mengiyakan. Pertama kali saya masih prihatin. Saya empati. Kedua, ketiga nggak ada empati lagi. Berarti memang sampean orangnya begitu. Jadi sampean itu membantu orang yang sampean anggap lemah. Tapi giliran sampean yang lemah, sampean telepon. Mencari pembenaran. Curhat. Padahal sebenarnya banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari awal. Nggak harus terjerumus kepada lubang yang sama. Nah kalau cerita sama saya lubangnya ternyata sama aja dan 3 kali 4 kali, coba aku harus berpikir apa? Bisa juga sampean play victim, bisa juga sampean nggak bener ceritanya. Aku kan berpikirnya seperti itu. Masa jatuh ke lubang yang ke 10 kali, ke 8 kali, ke 7 kali, jatuh kedua kali di lubang yang sama saja itu orang sudah nganggepnya, aku nggak mau ngomong kasar nanti. Nah, nek sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali. Gitu loh Mbak Bro. Ini Iya, persoalan kan asalnya kan iya, budeku kan ini maksudnya suaminya kan sakit jantung kayak gitu. Habis itu kan dia nggak punya nggak punya duit. Habis itu kan ditawarin saya lah duit. Maksudnya sawah itu. Tapi asalnya saya kan nggak punya duit. Saya bilang ya nantilah kalau aku ada duit, tapi saya ada duit tapi sedikit, maksudnya kalau sampai bisa sabar nanti aja, aku bilang gitu. Tapi setelah saya DP dia nggak sabar, dia mintanya setelah 1 bulan mintanya dilunasi kayak gitu. Terus singkat kata saya yang ngomong sama majikan gitu, itu kalau saya pinjem boleh nggak, bilang gitu. Kamu mau pinjem berapa? Saya mau pinjem 50, tapi dia kasih 67 gitu. Aku bilang, kok banyak amat bos? Nggak apa-apa, ini kamu kan habis tanda tangan kontrak. Terus ini uang penerbangan sama kamu dapat bonus 1 bulan gaji, dia bilang gitu. Terus saya bilang, maksudnya kirimnya gimana ya, orang semuanya ditolakin. Ya cobalah kamu tanya-tanya itu ke warung Indonesia, kamu ke Maunsan sana itu bawa dokumen, ternyata di Maunsan kan ditolak. Habis itu saya lihat sampean lagi live kan, saya ngomong sampean gampang, sini aja nggak apa-apa. Dan aku bilang, bos itu saya punya teman boleh kok, di mana di itu Pos BB, apa saya perlu ikut? Nggak usah, aku bilang gitu. Tapi saya nggak tahu alamannya di mana ya, saya kan orangnya bingungan mas. Jadi saya tuh bingung. Habis itu saya cari-cari maksudnya saya mau telepon ya, saya kan jaga anak 3 jadi kan sibuk ya, setiap hari sibuk, jadi saya nggak ada waktu gitu. Habis itu ya udah saya telepon yang maksudnya yang bisa kan, saya semua kan ditolak. Kalau TNC kan maksimal 8.000 sih 7.000 kayak gitu, kayak itu maksimal kan. Terus saya kan nggak punya teman banyak di sini, temannya sedikit gitu loh. Habis itu padeku di sana bilangnya cepetan orang kampung kan orang kayak begitu ya. Habis itu ya akhirnya saya ke Bank Mandiri kayak gitu. Tapi bisa sih dengan rekomendasi, maksudnya harus majikan ini jadi kan
KTP majikan, terus uang dari mana, terus KTP saya, terus kontrak kerja saya walaupun sudah belum, itu yang baru belum datang kayak gitu. Terus saya ajuin semuanya lah apa yang dia bilang, maksudnya saya telepon dulu kayak gitu. Itu kan kalau ke Kosvik kan dari sini ke sana kan 1,5 jam, jadi 3 jam ya. Terus apa, anak saya pun harus dijemput lah, harus inilah, pokoknya saya pun jadi pusing lah kepalanya. Ya kayak gitulah, setelah saya sudah kirim ya sudah bombong lah kayak gitu ya. Cuman ada itu sih apa, ada materi kayak gitu sih, maksudnya bahwa ini punya saya kayak begitu dari orang kampung itu loh Mas, kayak gitu ceritanya. Sampean nggak tanya tanah itu dalam bentuk apa? Sertifikat Itu iya, atau apa? sertifikat itu Nah, tanah sertifikatnya itu suruh ngirim ke Hong Kong loh. sertifikatnya disimpan sama anak saya tuh. Saya mau kasih balik nama tapi nggak bisa, soalnya harus kirim apa, KTP asli saya, terusan KTP, maksudnya KTP asli saya, tapi kakak di sana sih, maksudnya pokoknya harus KTP asli saya kayak gitu. Soalnya kan saya walaupun bagaimana kan saya nggak mau atas namakan anak dulu kan, saya sudah saya takut lah kayak kejadian-kejadian yang lain-lain gitu ya, anak dikasih ini nanti nanti berubah kayak gitu loh, maksudnya apa ya, bisa ini punya saya kayak gitu Mas. Ya tapi memang sih saya menyadari kalau orang kampung itu kalau sudah, maksudnya saya nggak ada duit, iya tapi dikejar terus kayak gitu sampai kan saya jengkel balik kayak gitu. Memang betul ya maksudnya jadi pelajaran kayak gitulah, maksudnya tapi saya sering melakukan kayak gitu, bener sampean bilang kayak gitu, saya orangnya tuh nggak teganan kayak gitu. Terus sekarang sampean ngomong saya dengerin aja ya, berarti kan nggak perlu saya ngomong kan? Ya perlu sih kasih sampean dulu sudah nasihatin maksudnya tentang ya saya tipu garangan kayak gitu. Memang saya sudah nggak ada hubungan sama dia sih, sudah nggak ada apa-apa lagi, maksudnya sudah nggak ada ya udah pergi kayak gitu. Sekarang mah ya saya positifnya cuma kerja kayak gitu aja. Ya kan seandainya besok lagi kalau seperti sampai bilang kalau mau kirim ke sampean katanya gampang kayak gitu kan, bisa kan kayak gitu, siapa tahu saya punya teman kayak gitu kan. Bukan gini loh, hidup itu kan banyak pengalaman orang itu ditipu dengan cara yang bermacam-macam. Kalau sampean memang butuh rumah, kadang orang-orang pikirannya instan ya, mumpung tanahnya murah deh, karena orangnya butuh, karena sakit ya berapapun akan diterima kan kayak gitu. Oke, sertifikat sampean percayakan ke anak, oke nggak ada masalah. Sertifikat itu kan bisa digadein ya, boleh iya. Boleh ya, saya berpikir hal yang negatif. Betul. Jadi itu sudah ada di rumah ya kan. Jadi ketika nanti itu dipinjam orang, terus dipinjam anak sampean atau dibuat digadaikan, dong anaknya kok oke lah, banknya dicoba japu nanti cair segini buat kamu kan bisa diatur. Terus begitu sampean pulang, walaupun saya ngerti sampean punya anak seberapa anak itu kepada sampean ya, tapi sekali lagi kalau saya, karena saya berpikir perasaannya tadi cuma 30%, logikanya 70%. Demi siapa sih? Menyelamatkan diri kita sendiri. Karena pertanyaan saya adalah, kalau bukan kita sendiri yang menyelamatkan diri kita sendiri, siapa? Iya benar. Jadi kalau urusannya itu sudah tanah semuanya, itu tidak sesederhana kita hanya transfer. Kalau perlu kita pulang, kita izin sekalian.
tanda tangan notaris, serah terima, balik nama. Jangan nanti-nanti. Kalau udah nanti-nanti ya sudah. Waktu nggak bisa berjalan, terus habis itu nanti menyesali. Oh, berarti ntar saya maksudnya itu ya, cuti gitu ya. Ya intinya sampean harus Heeh. rupakan benda, aset-aset semuanya sampean itu atas nama sampean gitu. Iya, iya. Minimalnya itu aman, terus sampean simpen sendiri, bukan orang lain. Taruh aja di safe depositnya bank, mau BRI, mau BCA, mau Mandiri. Safe deposit bank yang per bulannya dicas berapa boleh. Oh gitu ya. Loh, piye sih? Baru tahu. Maksudnya itu, misalnya sertifikat, maksudnya disimpan di bank gitu maksudnya. Bisa, makanya safe namanya, Per bulannya makanya berapa? dengerin, namanya Hmm. safe deposit box. Oh gitu ya. Ditanya safe deposit box, kalau surat-surat berharga itu berapa per bulannya dicas. Nah, sampai nabungnya di mana? Kalau sampai di BRI ya sekalian Mandiri. potong aja sekalian untuk safe deposit bank box. Jadi biar aman. Perhiasan atau apapun. Kalau dirasa orang di rumah tidak ada yang bisa dipercaya. Kalau syukur-syukur di Hongkong bisa dipercaya, yo di Hongkong disimpan. Tapi kalau di Hongkong begitu sampean bawa pulang, kalau sertifikat tidak ada masalah. Tapi kalau duit sama emas, sampean kena cukai. Gitu loh. Jadi kalau emas kena ya Mas ya? Ya makanya silakan dicoba kalau nggak percaya. Ya, Seukuran tertentu. Bukan saya nggak percaya, maksudnya saya tanya, saya nggak tahu. Kan saya udah 4 tahun belum cuti. Nah, jadi itu juga bahaya kalau kita bawanya emas dan uang yang gede. Makanya kalau uang ya sih transfer aja ke bank Indonesia, bank yang di Indonesia langsung, misalnya 100 juta, 200 juta nggak masalah. 100 juta, 200 juta kalau sampean bawa di tas itu sangat riskan. Nah, kalau emas lebih dari 1 gram, 2 gram, 3 gram, 4 gram, apalagi 1 kilo. X-ray. Jangan 1 kilo. Ya, maksimal berapa sih, Mas? Ya dengerin saya ngomong dulu, ya kan. Iya. Saya kan bicara artinya ibaratnya sampean punya, ya kan. Karena kita nggak punya pengetahuan, kemudian kita bawa. Dan kita nggak tahu batasannya, cukai itu berapa. Akhirnya sampean tambah beli emas, pulang ke Indonesia, sampean bawa, sampean kena pajak lagi. Nah, ini loh yang harus diperhatikan. Jadi belajar. Gitu loh. Karena sampean semakin nggak libur, majikan semakin seneng, semakin niat, nggak berteman dengan teman-teman, ya aman. Tapi giliran tadi masuk dari sisi keluarga, saya orangnya nggak bisaan. Nah, sama aja bohong, selesai. Ini saya selalu berpikir negatif loh ya. Iya, benar-benar. Itu tapi itu ngomongan jenengan bener. Mas mau tanya, itu kalau misalnya sertifikat ya ditaruh di bank, itu misalnya tuh per bulan itu berapa ya? Ya, sampean tanya ke bank, makanya tadi aku ngomong. Kan anggaran mereka beda-beda. Oh iya? Iya dong. Ya itu di Hong Kong itu safe deposit box, orang-orang nyimpen perhiasan di bank. Kalau nggak diambil sama pemiliknya, kalau ataupun meninggal ya ahli warisnya. Jadi itu aman. Oh, kalau perhiasan sih saya nggak begitu banyak sih ya. Ada 100, maksudnya gram itu kena cukai nggak ya? Ya nggak tahu, itu harus baca. Sampean harus belajar. Bea barang masuk itu melebihi, ya kan, melebihi 500 US dollar nilainya, baru kena cukai. Barang mewah, nah 100 gram itu melebihi enggak? Ya melebihi lah, orang 500 kalau di USD Sang aja yang Nah, makanya itu yang patut sampean pikirkan. Yang beli, iya, 10 gram aja 5.000. Dan sekali lagi, ya menginvestasikan dalam bentuk emas, kalau saya loh ya, saya nggak suka dalam bentuk perhiasan. Karena ada biaya penyusutan, ongkos. Kalau saya beli mending yang batang, itu jauh lebih aman, relatif kecil turunnya. Itu pun kalau harga emas turun baru dia ikut turun.
Jadi dia tidak kena biaya penyusutan karena tidak kita pakai. Itu juga harus penting. Pengetahuan seperti itu nggak semua orang tahu. Orang Iya, taunya, saya orang kan nggak pernah taunya tahu. seneng, orangnya taunya Iya, seneng taunya aja. seneng, taunya Nah, make. Saya kan seneng make. itu persoalannya. Ya saya bukan berarti apa yang saya omongin itu sesuatu yang harus diikuti ya, tapi logikanya harus dimainkan. Makanya orang-orang yang tidak banyak menggunakan logikanya dalam berpikir, dalam menjalani hidupnya, pasti terseok-seok. Gusti Allah itu udah ngasih sepaket kecerdasan, akal pikiran, dan hati serta perasaan. Itu satu paket dan harus digunakan secara seimbang supaya kita itu menjalani hidupnya nggak gampang sedih, nggak gampang susah, nggak gampang melo, nggak gampang kasihan, Iya, aku melu sekali sih. Kenapa ya? nggak terlalu tega juga karena masih punya hati dan perasaan. Jadi balance. Nah itulah yang terjadi. Ya tipe-tipe kayak sampean ini. Ya untung aja sampean nggak pernah libur, nggak punya banyak teman. Begitu Iya, sampean takut. libur nangis-nangis. Duh ibuku sakit. Soalnya gini sih, Mas, saya pernah dibohongin ya sama itu teman sendiri. Saya kan suka berhias ya. Itu temanku kan pinjem gelang 15 gram kan digadein di itu di kos WB di Satin itu. Dia mau pulang tuh nggak mau Nebus. nggak mau nebus. Iya, nggak mau nebus. Habis itu tinggal 1 hari saja, saya tuh belum gajian, sampai kan saya ngomong sama bosku bilang apa, kamu itu bodoh. Oke. Kalau bosnya sampean bilang bodoh, aku bisa bilang sampean pamer sama saya udah langsung kalimatnya begitu, Mbak, karena berkali-kali sampean ya kan cerita itu ke saya, dan itu sampean ulang lagi dan sampean cerita lagi. Jadi ini loh, rasa empati orang lain terhadap sampean akan lama-lama hilang. Karena ada jenis kepribadian, ya gini. Jenis kepribadian yang ingin dilihat bahwa saya ini orangnya walaupun kamu kasih penderitaan, saya masih kuat, saya masih strong, saya masih punya. Dan sekali lagi saya ngomong ke sampean kan, saya kontenin loh Mbak. Tapi di situ justru sampean bercerita. Tapi orang yang dengerin kalau sudah hafal suaranya sampean, ini orang itu lagi. Ilfeel yang terjadi. Empati itu sudah nggak ada, walaupun yang sampean ceritakan itu sebuah kesedihan. Nah ini loh. Jadi mohon maaf kalau kalimat saya menyinggung hati dan perasaan. Tapi saya harus memahami yang ngajak ngomong ini bagaimana, dan saya nggak mau terbawa alur orang yang ngajak ngomong saya. Yang ada harus orang yang ngajak ngomong saya akan saya bawa ke jalan cara berpikir saya yang harusnya menurut saya loh ya, supaya jadi lebih baik. Gitu loh Mbak Bro. Ya kan? Jadi ada tipikal orang yang namanya juga play victim. Jadi dia merasa dia yang paling benar, terus dia terzolimi, ya kan? Terus dia bercerita, aku lo begini dan begitu, bla 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 bla. Nah setelah naik, orang yang pernah ngerasain ganti curhat lagi ke saya. Kemarin ada yang cerita begini, saya mau jelaskan begini begitu. Akhirnya itu kan yang terjadi gibahan kan. Jadi kita menjadi orang tengah, mendengar berita dari A, mendengar dari berita B, sama-sama dinaikkan. Jadi saya menghindari itu sebenarnya. Walaupun padahal itu yang senengannya dikonsumsi sama kebanyakan teman-teman. Tapi saya belajar, makanya tadi sampai aku bilang langsung dari depan tak tembak des. Apalagi nih? Masalah apalagi nih? Kan saya langsung nembak kayak gitu. Jadi akhirnya seseorang yang mendapatkan pembelajaran dari sampean di awal, begitu sampean cerita lagi, lah iki perasaan wong sing biyen, saiki balenin neh. Nah,
Begitu loh Mbak. Bisa dipahami? Iya, perasaan kayak aku belum cerita belum bisa lupa. Kenapa? Kayak iya iya ya nggak apa-apa. Iya perasaan maksudnya yang pinjemin, maksudnya kenapa saya jarang bergaul sama teman-teman kayak gitu. Karena iya dulu maksudnya pernah kayak gitu. Nah, oke. Iya memang sampean belum pernah cerita. Tapi cerita kehancuran sampean yang besar itu, kemudian ada kehancuran lagi berikutnya, walaupun beda topik, tapi kan sama-sama tertipu. Boleh nggak saya bilang seperti itu? Iya sih. Nah, kalau sampean sudah tertipunya sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali, apa kira-kira cap orang kepada sampean? Nah, itu loh Mbak. Jadi walaupun orang cerita ke saya pun, saya juga harus makanya saya ngomong juga ke teman-teman semuanya. Sekali cerita kalian sedih, 2 kali kalian cerita kesedihan lagi dengan tema yang sama, orang sudah tidak akan merespek itu karena tidak belajar dari pembelajaran yang pertama. Itu artinya kita harus kembali lagi evaluasi. Begitu loh Mbak. Ya, saya nggak mau terjebak orang cerita. Saya juga nggak mau dibilang bahwa kamu itu nggak kasihan, kamu tega. Enggak, ini bukan persoalan tega dan kasihan. Ini persoalan adalah kesalahan yang terulang dan terulang. Terus buat apa? Anggere wong Jawa ki ora kejemen ngono enggak? Bukan, ya gini loh Mbak. Kejam, logis, perasaan itu semuanya ada tempat dan posisinya. Ya kan? Kalau sampean ibaratnya, ya kan? Di Indonesia, tetangga sampean dia jantung, ya kan? Ibaratnya, nggak harus kok sampean membeli sawahnya dia. Saya punyanya cuma 1 juta, 1,5 juta ya, mohon dimaafkan. Tapi saya ikhlas kok bantu. Itu aja nggak masalah, sedekah sudah. Tapi kalau sampai ceritakan, ya kan, kayak temennya tadi, 400 gram atau berapa, dan nggak ditebus, sampean belum cerita di awal. Sing cerita garangan, habis itu cerita lagi emas. Lah berarti kan garangan emas. Lah besok ini tanah, misalnya tanahnya alhamdulillah, ya saya berharap mudah-mudahan itu enggak meleset lah intinya. Kalau itu juga meleset lagi, berarti sampean memperhitungkan segala sesuatu itu tidak secara matang, tapi hanya nafsu, mumpung. Nah itu lebih berbahaya lagi. Gitu loh Mbak ya. Aku diceritain 1 kali sampean itu cukup. Tidak ada cerita yang kedua lagi tertipu. Lah kok sampean tadi mau ngomong sendiri. Bisa dipahami enggak Mbak? Ya, inilah. Iya, bisa dipahami. Jangan mengulangi sesuatu yang seharusnya sampean bisa belajar dari kejadian. Orang-orang yang beruntung dan selamat di muka bumi ini adalah orang-orang yang bisa membaca tanda-tanda. Saya nggak akan bilang itu posisinya tadi mana letaknya, tapi itu sudah tersurat, bukan tersirat lagi. Bojoku kamu aku lagi dalil kok ngentut, kurang ajar. Aku ngomong gonah, pantatnya dia langsung nggak percaya, bohong peret gitu kan, ngentut. Jadi lucu. Jadi kayak gitu loh Mbak. Jadi tanda-tanda itu harus kita baca. Dan bagaimana supaya bisa membaca tanda-tanda? Banyaklah belajar, ikro, carilah pengetahuan. Nah, kenapa? Ya Gusti Allah ngomong lagi, saya akan meninggikan derajat orang-orang yang berpengetahuan. Nah, sebenarnya meninggikan derajat itu sebenarnya artinya adalah agar tidak mudah
terjerumus dan terjerembab kepada dunia. Gitu loh Mbak Bro. Iya, betul. Sekali lagi, kalau ragu, kalau nggak yakin, sholat dulu, ibadah dulu, jangan keburu-buru. Karena kerusakan di muka bumi ini hanya ada dua. Yang pertama karena ketidaktahuan, dan yang kedua karena nafsu. Lah, kalau nafsu berarti tamak, serakah, mendapatkan sesuatu yang nggak seharusnya, itu nafsu. Tapi kalau tidak berpengetahuan, berarti kan kurang belajar. Itu loh. Hidup kita rusak pun itu juga karena dua itu. Bukan karena orang lain. Coba orang-orang yang pintar, orang-orang yang berpengetahuan, ya kita nggak bicara orang-orang yang kaya lah. Setidaknya dalam menjalani hidupnya dia lebih tenang. Orang nggak kelihatan kaya, biasa saja. Iya kan? Nggak kaya banget, tapi dia benar-benar terlihat bahagia dalam hidupnya. Berarti dia itu mampu mengelola antara pengetahuannya dia dan nafsunya dia. Dihitung, gak nututin, gak usah dipaksa, biasa ya. Kalau kita lihat di desa-desa, orang cuma jualan pentol aja, tapi dia bahagia menjalaninya. Dia seneng. Gimana Mas, laris jualan hari ini? Alhamdulillah Bu, ya disyukuri. Nah, jawaban yang kayak gitu itu loh, itu kan jawaban orang yang memang tenang. Tapi ketika ada, tapi misalnya kita punya orang jualan kerupuk atau jualan apa, wah laris ya kerupuknya, bojoku ngentut lagi nih, bahaya. Ya Alhamdulillah Mas, hari ini, oh nggak ada alhamdulillahnya, dia bilang. Gimana Mas, boro-boro dapat untung, wong gini gitu kan. Dua jawaban tadi, walaupun nggak laku tapi dia alhamdulillah Mas, masih bisa bertemu sama sampean, masih bisa jualan. Artinya dibalik kekurangannya dia punya rasa syukur karena ada alhamdulillahnya kok. Nah, dua jawaban itu menunjukkan karakter dan kapasitas seberapa damai dan tenangnya seorang manusia itu. Nenek sampean kan buruan cepetan ini, selak sakit, selak bablas nyawone, bla 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 bla. Akhirnya nggak pikir panjang, jebret. Wis. Ya mudah-mudahan itu rezekinya sampean. Dari akumulasi ditipu yang lalu-lalu, akhirnya sekarang dapat aset. Kalau sampean coba berpikir pakai logika yang benar, di Indonesia sudah punya istana sampean, sudah punya pesawat jet dan tanahnya berhektar-hektar. Nah kan gitu. Nah kalau aku ngomong kayak gitu ya, kalau sebagai orang yang percaya kepada Gusti Allah tinggal ngomong amin doanya Mas Bro. Tapi jarang kan, jarang kayak ada orang kalau ngomong gitu ya kaget loh. Lah ya kan, berarti kan bisa dilihat. Iya. Makanya ketika kita belajar memuji seseorang, orang itu menilainya malah yang jelek. Tapi ketika orang membutuhkan uang sampean untuk menjual barang yang murah, sampean langsung iya, harusnya ya amin. Kalau sampean nggak ditipu, kira-kira sampean sudah jadi miliarder, amin. Kan enak, tinggal ngomong kayak gitu kan, nggak ada yang susah loh. Ucapan kan katanya doa, dan saya mengucapkannya kepada sampean itu bukan lip service, tapi itu harapan dan doa saya kepada sampean. Gitu loh Mbak Bro. Wes, sampean sekarang kok aku sing dadi dalil. Wes, sampean mau cerita apa lagi kira-kira? Ya itu aja lah.
Ya, Terima kasih. sekali Nah, lagi ya kan. terima kasih banyak, Mas. Kalau kalau ngajak diskusi ya kan, Mm. yang temanya jangan sama, yang temanya berbeda. Bagaimana menaklukkan majikan, nah ini penting. Bagaimana membuat majikan sampean kok iso ngutangi sampean, apa yang sampean lakukan. Nah ini pelajaran yang penting. Kalau sampean mau Iya, ngobrol dan cerita sama saya, itu apa yang sampean iya. lakukan kepada majikan sampean. Terus kalau majikan ngomong, sampean harus bagaimana. Nah itu yang harus dibagi. Kan kalau majikan ngomong saya dengerin, terus saya kan di sini kerja jaga anak 3. Saya memang menyayangi anak-anaknya dengan tulus setiap Nah kalimat hari. gini lebih detail. Iya, Cara menyayanginya itu kayak gimana? cara Misalnya, menyayanginya tuh ya ngajarin dia, kan masih kecil-kecil ya. Dia sikatan dari bangun pagi, gimana ngucapinnya, terus hmm, sikatan, minum susu gimana caranya kayak gitu. Jadi majikannya tuh menilai, oh iya ya, Cecenya benar-benar sayang banget. Terusan majikannya bilang, hmm, terima kasih Cece, kamu menyayangi anak saya, benar-benar kamu sayang banget. Gitu. Makanya walaupun apa saya pertama kayak gaji standar, habis itu dinaikin gitu. Terus kalau dia pergi saya dikasih uang apa jajan, Cece ini uang di sini. Iya, terus saya bilang kalau majikan balik, bos ini habis ini maksudnya beli ini, ya oke nggak apa-apa nggak apa-apa, enggak sampean tuh cek dulu, duit is duit, money is money, aku mau kayak gitu ya. Ya saya percaya, enggak sampean cek dulu semuanya, saya nggak boleh begitu. Iya ya, saya percaya sama kamu, Cek. Gitu. Terus kalau saya minta utang sama bosku, kamu buat apa sih? Saya terus terang emang buat ini. Oh iya, oke. Dia bilang, ntar ya, saya ke bank dulu. Tapi kamu nanya-nanya dulu gimana gitu. Ya oke. Dia bilang. Saya nggak pernah melawan, walaupun majikanku marah gitu. Tapi alhamdulillah majikanku nggak pernah marah sih. Kan dia iya. nggak rewel nggak apa. Iya, nek Maksudnya melawan nanti kan nggak bisa dipinjemin duit. Berarti saya bisa pinjem duit ini kita aneh, rada cocok ya. kita gitu, gitu. Nah, iya daripada duitnya dikasih ke garangan yang nggak jelas kan bisa bisa tak pinjemin, nanti tiap bulan saya store jumlahnya, Enggak nanti lah. kalau sudah cukup 6 bulan pokoknya tak kembaliin kan enak. Iya, enggak lah kalau gitu kan. Dia bulan dipotong sekian-sekian. Oke, terima kasih ya bos ya. Itu. Ngomeri Dia loh. kan masih muda banget. Loh lah ya, berarti kan ada kesempatan saya. Makanya itu tolong tidak diceritakan ke yang lain. Cukup diceritakan ke saya saja. Iya Jangan karena ditutup. kalau diceritakan ke yang lain lah, tapi karena ini sudah naik ke konten jadi yang lain tahu ya anggap aja. Iya. Kalau ada yang minta Kalau nggak ada, suruh ngomong Sandro dulu gitu aja loh. kalau dapat majikan kan gitu ya, maksudnya rezeki-rezekinan ya. Enggak. Dapat majikan. Kalau saya enggak. Oh ya, Saya enggak percaya dengan keberuntungan. rezeki. Oh, peruntungan ya. Nah, sama laki itu saya enggak percaya. Tapi saya percaya akumulasi kebaikan kita yang kecil-kecil itu akan dibalas. Jadi orang yang beruntung itu sebenarnya orang yang sabar menghadapi masalah, kemudian orang yang terus berbuat baik tanpa lelah. Jadi setiap orang yang tiba-tiba aku alhamdulillah kali ini aku dapat majikan yang baik, senang pengertian aku nggak akan langsung oh ya, oh keren ya, oh alhamdulillah, nggak. Ya awalnya gitu alhamdulillah, oke. Saya boleh bertanya nggak? Boleh. 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, sampean merasa susah apa enggak? Aku gitu. Terus yang mereka jawab pasti, Mas kalau diceritain sampai besok pagi nggak beres. Nah dari situ kan saya belajar bahwa apa yang diterima hari ini itu dampak dari apa yang kita lakukan di kehidupan yang sebelumnya. Makanya saya nggak percaya namanya keberuntungan. Yang saya percaya adalah teruslah berbuat baik dimanapun bagaimanapun kondisinya,
sebatas kemampuan. Dan bersabarlah menerima apapun yang diberikan. Dan syukurilah. Rumus saya cuma begitu. Kalau kepingin keberuntungan itu datang. Ya begitu karena saya yakin di dalam hidup ini itu ada yang punya kuasa di atas segala-galanya, atas diri kita. Ya sudah, kita tinggal ngikuti alurnya, sabar, berjuang, berusaha, terus upgrade kemampuan. Nah, kalau orang kan ngejar duit, duitnya yang dikejar dengan kerja keras. Enggak, kalau saya kebalik, saya bukan ngejar duit. Bagaimana pengetahuan saya terus bertambah. Ketika pengetahuan saya terus bertambah, kemudian saya bagi, disitulah rezeki yang akan datang. Iya, karena pemikiran seseorang lain-lain, maksudnya nggak sama. Loh, makanya tak ceritain ke sampean. Makanya belajarlah. Sampean dapat duit itu kan karena kerja dari pagi sampai malam. Iya. Nah, kalau saya dapat duitnya kan dari ngoceh ke gedabulan saya kayak gini. Enggak lah. Loh, ya bener nggak? Enggak juga lah, kerja juga kan. Loh ya tapi kan kerjanya tinggal ngomel aja di depannya kamera itu. Dapat uang segunung lagi. Lah kan? Gitu loh. Jadi makanya itu keperbedaan. Iya, terhadap kalau saya pakai pengetahuan. Tenaga, kalau sampean kan pakai pikiran maksudnya itu ya. Ya enggak cuman. Jadi sampean pun menolong seseorang. Sampean pun sebenarnya juga bisa. Cuman sampean enggak mau. Gitu aja. Maksudnya waktu lama. Lah. Iya kan? Iya kan? Jadi membandingkan. Sebenarnya sama-sama bisa. Iya, cuman waktu dan kepintarannya kan yang lain. Enggak. Kalau saya kan bukan waktu. Cuma masak WC, jaga anak gitu. Bukan waktu. Cara berpikir sampean itu yang enggak sama saya. Iya. Iya kan? Bukan waktu. Waktu semua manusia diberikan sama 24 jam. Enggak ada yang lebih, enggak ada yang kurang. Ya kalau sampean kan pikirannya ke atas sana. Kalau saya kan ke bawah-bawah situ aja. Pikirannya itu kan karena sampean sendiri yang mikirnya ke bawah, enggak ke atas. Iya. Oke, kita ngobrol 1 jam. Kita ngobrol itu bisa sampai besok pagi nih. Oh iya. Oke. Ya oke lah. Sehat selalu buat sampean ya. Semangat, jangan cerita yang sama. Ceritakan sesuatu yang berbeda. Oke. Okay. Keep stay tune. Yuk, sehat selalu Mbak E. Bye-bye. Assalamualaikum. Oke, buat teman-teman semuanya, terkadang disitulah ya mungkin pahit ya. Kita kepingin berkeluh kesah atau bercerita. Tapi ketika yang kita dengar aja keluh kesah terus dalam kehidupannya secara berkali-kali, siapapun juga muak. Kalau saya enggak. Berkali-kali itu kesempatan saya untuk nembak dan bengok. Oke, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.